Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul ana. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin adzim. Fasfa'lana iddal karim. Ya ayyuhal ghauzu salamullah alaika rabbini biidznillah. Wa'dzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah amma ba'd. Pengajian Kitab Al-Hikam dan kuliah Wahidiyah Ahad pagi oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, muallif sholawat Wahidiyah radhiyallahu anhu. Ahad Pahing 12 Safar 1398 Hijriah atau 22 Januari 1978 Masehi. Kitab Al-Hikam 1 halaman 46. Bismillahirrahmanirrahim. Qata as-sa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Setengah daripada fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi atau mencegah orang-orang sa'irina berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengamalkan segala perbuatan-perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan-larangan atau soal-soal yang dilarang Allah, perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi umat dan masyarakat, menjauhi perbuatan-perbuatan yang merugikan pada umat dan masyarakat. Wal wasilina, orang-orang yang sudah wusul, sudah sampai, sudah sadar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kelompok tersebut mendapat fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala berupa tidak mengandalkan atau menjagakan amalnya, tidak mengandalkan amalnya atau gerak-gerik hatinya, baik amal lahiriah maupun batiniah. Ahwal adalah amal batiniah. An ru'yati a'malihim, tidak melihat atau mengandalkan amal lahir. Wa syuhudi ahwalihim, tidak mengandalkan gerak-gerik atau amal batin seperti ridhonya, ikhlasnya, tawakalnya, dan sebagainya. Hanya ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi caranya Allah menyelamatkan dua kelompok tersebut berlain-lainan, tidak sama satu sama lain. Amma sa'iruna fali annahum lam yatahaqqaqu sidqa ma'allahi fiha. Adapun mereka kaum sa'irina, mereka sedang dalam perjalanan menuju kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak merasa dapat melakukan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tepat, yang sesungguh-sungguhnya tepat, yang semestinya. Artinya mereka tidak merasa bisa beramal. Istilah wahidiyah billah mudahnya, mereka merasa masih kurang ikhlas di dalam amal-amal ibadahnya, kurang tepat. Sekalipun sudah ikhlas, mereka merasa masih kurang ikhlas, dan rasa kurang ikhlas atau kurang tepat itu pun tidak dijagakan. Itulah setengah daripada fadl perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala pada orang-orang yang belum sadar kepadanya, tetapi sedang dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'iruna, orang yang tidak mendapat fadl Allah Subhanahu wa ta'ala,
mungkin lalu ujub dan mengandalkan amalnya. Tapi yang mendapat fadlnya Allah Subhanahu wa taala, sekalipun belum sadar, merasa bahwa ibadahnya masih tidak karu-karuan. Oleh karena itu, dia tidak menjagakan amalnya. Apanya yang dijagakan, melainkan hanya menjagakan Tuhan semata-mata. Wa ammal wasiluna fali annahu ghayyabahum bisuhudi anha. Adapun fadlnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada wasiluna, orang yang sudah sadar kepada Allah, ditutupi sehingga mereka tidak merasa bahwa dirinya bisa beramal, dan mereka berkeyakinan kepada soal-soal yang sesungguhnya, yaitu bahwa amal-amal perbuatannya itu bukan kehendak sendiri, melainkan fadl dari Allah Subhanahu wa taala, diamalkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah taala. Jika tidak digerakkan oleh Allah untuk beramal, dia tidak beramal. Oleh karena itu, mereka tidak merasa dan tidak menjagakan atau mengandalkan amalnya. Orang tidak beramal kok dijagakan, apa yang dijagakan? Milik orang lain kok dijagakan? Ini namanya tidak normal. Kalau yang pertama tadi sa'irun, dia merasa amalnya tidak karu-karuan kok dijagakan. Jadi fadlnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada sa'irun atau muridun atau salikun sama maksudnya, yaitu mereka diberi perasaan senantiasa tidak ikhlas dalam amal ibadahnya, merasa tidak tepat dengan sendirinya. Karena perasaannya begitu, mereka tidak menjagakan amalnya. Adapun yang diberikan pada orang-orang yang sudah sadar, yaitu berupa perasaan bahwa aku ini tidak beramal, yang beramal itu hakikatnya adalah Tuhan. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Al-Anfal ayat 17. Dan bukan engkau yang melepaskan jemparing, memanah ketika engkau memanah, melainkan Allah yang memanah. Maka jika aku mengandalkan amalku, ini tidak normal, janggal sekali. Tidak beramal kok mengandalkan amalnya, sama saja dengan menjagakan angin. Illa annahu fa'ala dzalika bisalikina kurhan wa bil wasilina tau'an. Akan tetapi Allah Ta'ala memaksa kepada golongan yang sairin. Memaksa yaitu merasa mereka tidak ikhlas, jadi terpaksa. Karena terpaksa maka kita tidak bisa diandalkan sebab tidak ikhlas. Yang golongan wasilun tadi tidak paksaan, melainkan benar-benar menyadari bahwa dirinya tidak beramal, tidak mencangkul kok minta bayaran, mana boleh. Jadi tidak bekerja kok minta ongkos. Kelihatannya bekerja itu karena digerakkan. Kalau tidak digerakkan, ya tidak bisa bekerja. Ini namanya betul-betul sadar, tidak paksaan. Wala syakka anna hadzal maqama arqa minal awwali. Dan tidak mamang atau bimbang bahwa orang-orang yang sudah sadar, wasilun, adalah jauh lebih tinggi tingkatannya indallahi daripada orang-orang yang belum sadar. Dalam bidang tadallul, yaitu merasa morat-marit amalnya, tidak tepat, ini sudah baik, sawahku dimakan pereng, apa yang saya andalkan? Bidang merasa dirinya senantiasa kurang, ini sudah baik. Tetapi dalam bidang kesadaran, dengan sendirinya perasaan wasilun, orang yang sudah sadar tadi, yaitu tidak merasa beramal, ini lebih tinggi indallah dari yang pertama. Inilah antara lain yang dimaksud oleh kata-kata idza haqqatil inayatul ilahiyah abdan sarat darratun min umrihi tuqawimu ibadatal alfisana. Jika seseorang mendapat fadl dari Allah Subhanahu wa taala, maka setiap detik dari detik-detik umurnya tuqawimu ibadatal alfisana, membandingi ibadah 1000 tahun. Kalau perlu bahkan lebih dari itu. Bahkan insya Allah kata-kata seperti itu terdapat di
di dalam buku kuliah Wahidiyah betapa istimewanya orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, betapa ruginya orang-orang yang tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak soal-soal ini sudah dibahas di dalam buku kuliah Wahidiyah, dan alhamdulillah sudah banyak yang kita ketahui. Antara lain lagi yaitu sabdanya Syekh Abil Hasan As-Sadzali, malam yataghalghal bi ilmina hadza kana musirron alal kabairi wa in amila ma amila wa huwa la ya'lam. Barang siapa yang tidak menerapkan ilmuku ini, maka dia tetap membawa dosa besar, sekalipun betapa banyaknya dia punya amal, dan dia tidak mengerti atau tidak merasa bahwa dirinya membawa dosa besar. Begitulah orang yang tidak atau belum sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ada kebaikan-kebaikannya sedikit, tetapi masih banyak negatif-negatifnya yang merugikan bagi yang bersangkutan. Seperti di sini akan diterangkan, walihada lamma sa'alal wasitiyu ashaba Abi Usman bimadza kana ya'murukum syaikhukum faqalu ya'muruna bil tizamit ta'ati wa ru'yatit taksiri fiha faqala lahum amarakum bil majusiyatil mahdo halla amarakum bil ghaibati anha bisuhudi mungsi'iha wa mujriha. Ketika Syekh Wasiti berkata kepada murid-murid Syekh Abi Usman dengan pertanyaan, bagaimana perintah gurumu kepadamu sekalian? Mereka menjawab, kami diperintah supaya senantiasa tekun menjalankan taat dan supaya merasa senantiasa berlarut-larut, pepeko, banyak kesalahan, senantiasa tidak tepat, banyak yang kami salah gunakan, tidak beradab. Maka berkatalah Syekh Wasiti kepada mereka, kalau hanya begitu, gurumu hanya memerintahkan kamu seperti orang-orang Majusi saja. Berarti gurumu itu menjerumuskan kamu semua, membikin kamu semua berbuat syirik, kamu semua dilomprongkan ke arah Majusi. Mestinya yang baik yaitu diperintah taat dan menghilangkan rasa taat, sebab hanya beracara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh suhud sadar menyaksikan pada yang menitahkan dan menggerakkan taat. Jadi merasa taksir, merasa berlarut-larut, merasa tidak tepat, itu dalam satu segi sudah baik, tapi dari segi lain adalah tidak tepat, tidak baik. Tidak tepatnya yaitu kama qala ba'dukum ru'yatut taksiri la tahlu anis sirki bitakdiri. Merasa pepeko, merasa tidak tepat, merasa berlarut-larut, itu tidak lepas dari syirik dalam qadarnya Tuhan. Artinya tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia begitu. Yang membuat dia begitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dia kok merasa menyesal? Berarti tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruk itu pasti dari Allah juga datangnya. Sekalipun buruk, jika disesali, itu berarti menyesal kepada Allah. Tidak mau puas pada qadar dan rencana Allah. Ini negatif. Lalu bagaimana? Ya kita harus menyesal atas keburukan-keburukan diri kita. Tapi menyesal kita itu harus didasari lillah billah. Diperintah oleh Allah, diperintah. Dan menyesal kita itu Allah yang menggerakkan. Kita bisa menyesal bila dengan demikian kita menjadi selamat dari negatif-negatif seperti yang kita bahas ini tadi. Apabila menyesalnya merasa senantiasa berlarut-larut, senantiasa tidak tepat, senantiasa su'ul adab dan sebagainya, hanya begitu saja, tidak disertai lillah billah,
Menyesal seperti itu adalah linafsi binafsi otomatis. Kalau begitu, dapatkah kamu berbuat ibadah tidak tepat tanpa digerakkan Tuhan? Ibadah yang tepat tidak bisa, tetapi yang tidak tepat kok bisa. Ini berarti syirik ini. Maka di samping memperbaiki dan terus usaha memperbaiki ibadah lahiriah, yang paling pokok adalah hati-hati harus benar-benar dapat menerapkan dengan setepat-tepatnya. Ya, dalam Wahidiyah sering diutarakan oleh antara lain Bapak Kiai Zainal, ibarat ban luar dan ban dalam. Ban luar ada lubang sebesar lidi tidak apa-apa, tapi ban dalam jangankan lubang sebesar lidi, lubang seujung jarum pun sudah tidak bisa dipakai. Tapi kita harus normal, ban luar harus baik dan dalam pun juga ikut pula. Jangan ada yang bocor sebesar rambut sekalipun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak atau anak buah tidak berguna, tidak bisa memberi manfaat, kecuali orang-orang datang pada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat, selamat daripada selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali lagi, kita harus merasa hina dina, merasa berlarut-larut di dalam ibadah-ibadah kita. Tetapi merasa kita demikian itu harus kita dasari lillah billah. Kita diperintah merasa berlarut-larut, merasa supaya merasa tidak tepat, tidak beradab, sehingga kita ada usaha ke arah yang setepat mungkin. Tapi ya itu tadi, supaya merasa senantiasa tidak tepat, senantiasa tidak beradab, senantiasa berlarut-larut, dan di dalam kita merasa tadi harus lillah billah. Kalau tidak lillah billah, otomatis termasuk yang dikecam oleh Syekh Wasiti di atas. Jadi maksudnya Syekh Wasiti tersebut adalah untuk meningkatkan murid-muridnya Syekh Abi Usman, sehingga mereka mencapai makom sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak merasa menghina orang yang merasa apes, pepeko, tapi yaitu selama ada dasarnya lillah. Kalau tidak ada dasar lillah, ya tetap terkecam. Ma basakot aqsanu dhulli illa ala badri toma. Tidak dapatlah cabang dan rantingnya hina itu menjadi bertambah kecuali yang tumbuh di atas bibitnya tomat. Jadi hina digambarkan suatu pohon atau tetumbuhan, dan tomat digambarkan sebagai bibitnya. Jelasnya hina itu bibitnya adalah tomat, mengharap-harap atau menjagakan. Barang siapa tomat, otomatis menjadi hina. Jika tomatnya kuat, rasa hina pun menjadi makin besar. Jadi tomak atau menjagakan adalah penyakit yang paling berbahaya, penyakit ubudiyah, penyakit yang menghalang dan merusak kemurnian pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini suatu syirik, sekalipun syirik khafi, syirik yang samar-samar. Tomak menjagakan pada orang lain, atau menjagakan pada dirinya sendiri, sekalipun menjagakan pada kemampuannya, menjagakan pada kelincahannya, menjagakan pada keahliannya, kepada mujadahnya dan lain-lain. Pokoknya menjagakan pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tomak namanya. Ini suatu racun yang berbahaya sekali. Ubudiyah atau pengabdian diri jika ada tomaknya, menjagakan pada selain Tuhan, sudah wassalam, jangan diharapkan. Syirik yang berbahaya sekali. Innallaha la yaghfiru ayyus rokabi. An-Nisa ayat 47. Allah sekali-sekali tidak mengampuni jika dipersyirikkan, selama dia tidak bertobat dan merubah sikap. Selama dia tidak merubah sikap dan bertobat, tidak akan diberi maaf. Adanya menjagakan pada selainnya Tuhan, itu berarti dia menjagakan bahwa yang dijagakan itu mampu.
Padahal yang mampu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tomak menjagakan seperti itu, otomatis menjadi hina. Hinanya yaitu syirik, terbalik sama sekali. Semestinya dia menjadi hamba yang apes, doif, hanya menghambakan diri kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang mempunyai sifat maha kuasa, maha tahu, maha kaya, maha. Mengapa kok orang menjagakan selain Tuhan? Ini terbalik. Dijagakan berarti dianggap Tuhannya yang dapat melaksanakan atau memberi apa kebutuhannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. At-Tin ayat 4 dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik, dan kemudian kami jungkir balikan sehingga menjadi asor-asor. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. At-Tin ayat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka itulah pahala yang tiada putus-putus. Sungguh-sungguh iman, sungguh-sungguh yakin hanya Allah yang maha kuasa. Wa amilus solihat, dan beramal soleh, melaksanakan ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, ini perlu adanya koreksi kepada pribadi masing-masing. Kita pernah menjagakan pada selain Tuhan atau tidak? Menjagakan pada selain Tuhan otomatis ya dijagakan itu dianggap dapat memenuhi kebutuhannya. Sawahnya, ladangnya, tokohnya, pasarnya, kantornya, usahanya, keahliannya, ilmunya, teori-teorinya, dan lain-lain. Mari kita koreksi keadaan kita masing-masing. Jika demikian halnya para hadirin hadirat, kita harus cepat-cepat bertobat. Jika kita tidak tobat, tidak merubah sikap, ya sekalipun umpamanya karena banyaknya amal-amal kita lalu masuk surga, tapi itu tidak yang semestinya, tetap terkecam, serupa saja dengan hewan, bahkan lebih rendah dari hewan atau binatang. Karuan kalau hewan atau binatang memang tidak punya pikiran, ingin makan, ingin seks, dan seterusnya. Jadi kalau kita manusia diberi karunia akal pikiran, sekalipun dimasukkan surga kok hanya seperti itu, namanya serupa saja dengan hewan. Sekalipun bagaimana indahnya, dengan segala kemewahan dan keindahan surga, dengan bidadarinya, dengan makanan-makanan dan minuman-minumannya, kalau hanya seperti itu saja, itu tidak beda dengan hewan. Padahal kita sebagai manusia didudukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tingkatan yang jauh daripada itu. Ini namanya kita tidak mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak menghargai penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Mau bikin keinginan dan kehendak sendiri. Para hadirin hadirat, mari para hadirin hadirat, kita mampu, kita diberi kemampuan, kalipun bisa selamat, tapi jika tidak sesuai, tidak nyocoki dengan kehendak dari yang punya, yang kompeten, ini berarti masih menyalahi yang besar sekali. Taruhlah sebagai gambaran, misalnya saya bertamu kepada saudara hormati dengan segala kemewahan hidangan yang indah-indah, tapi saudara tidak menaruh rasa puas kepada saya. Tentulah saya tidak segembira jika saudara terima dengan segala kepuasan dan keramahan saudara. Sekalipun tanpa suguhan hidangan yang mewah-mewah, asal saudara temui saya dengan segala keramahan dan kepuasan, tentulah lebih menyenangkan daripada banyak hidangan yang mewah-mewah, tapi tuan rumahnya tidak menemui, tidak puas terhadap tamu. Begitu juga para hadirin hadirat, kita manusia ini diangkat oleh Allah, Tuhan kita, didudukan di tempat yang sangat mulia di sisi.
asal kita mau. Tetapi sayang, bagian orang merasa puas hanya dengan keindahan surga saja. Puas menjadi seperti binatang belaka. Ingin minum, minum. Ingin makan, makan. Nafsu seks, seks, dan sebagainya. Dalam lahiriahnya kilatan aktif. Senantiasa taat, sembayangnya aktif, berjamaah aktif, mujahadah aktif, memberi pengajian-pengajian aktif, amal-amal sosial giat. Tapi sayang, soal yang pokok yaitu kesadaran pada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam tidak dijadikan acara yang paling aham. Bahkan aktivitas dan kegiatan-kegiatannya itu tadi justru hanya ingin menduduki martabat kesenangan-kesenangan seperti yang dialami oleh hewan-hewan atau binatang. Hanya kepuasan lahir atau jasmani saja. Mari para hadirin hadirat kita tingkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita merubah sikap. Jangan terus-menerus tomak kepada selain Allah. Kita diberi kemampuan untuk itu. Para hadirin hadirat, di sini dikatakan fattama'u min a'dhamil uyubil qadihati fil ubudiyati bal huwa aslu jami'il afat. Maka tomak adalah merupakan cacat yang paling besar yang merusak dan memusnahkan ubudiyah. Bahkan ia adalah sumber dari segala afat bencana. Sebabnya itu tadi, hubungannya hanya kepada manusia, mengungsinya hanya kepada manusia, menjagakan hanya kepada manusia. Adapun sebabnya yaitu syak atau ringkihnya iman. Para hadirin hadirat, kita mampu untuk mengukuhkan iman, untuk menguatkan tauhid. Ya mudah-mudahan para hadirin hadirat, kita dikaruniai keyakinan yang baik, yang tidak luntur kena sinar matahari, dan tidak melengkung kena panas, dan tidak lapuk kena hujan. Amin. Pada suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semasa beliau menjadi khalifah, mendatangi Masjid Basrah, menemui para pembicara yang berada di masjid tersebut. Para pembicara itu diusir, dilarang berbincang-bincang. Akhirnya ketemu Syekh Hasan Basri yang waktu itu masih remaja. Lalu ditanya oleh Sayyidina Ali, "Wahai anak muda, aku mau bertanya kepadamu tentang satu hal. Jika engkau dapat menjawabnya dengan tepat, engkau boleh terus di sini. Tapi jika tidak dapat menjawabnya, harus pergi dari sini." "Baik, saya sedia," jawab pemuda Hasan Basri. "Apa yang menjadi kunci yang menguasai agama?" "Wiroi," jawab Hasan Basri. "Dan apa yang menjadi perusak agama?" tanya Sayyidina Ali. "Tomak," jawab Hasan Basri. "Kalau begitu duduklah, teruskan. Dan orang seperti engkau ini memang patut bercakap-cakap, memberi petunjuk kepada manusia." Demikian Sayyidina Ali. Warok adalah kebalikan dari tomak. Tomak yang menjagakan selain Allah, bukan hanya kepada sesama manusia saja, tapi pokoknya selain Tuhan, ya sawahnya, ya majikannya, ya pasarnya, ya ilmunya, ya keahliannya, ya rencana-rencananya, ya tokonya, pekerjaannya, dan sebagainya. Ini tomak namanya. Mengharap atau menjagakan selain Allah Subhanahu wa taala. Soal material atau moral. Warok yaitu selamat dari menjagakan itu tadi. Meninggalkan menjagakan kepada selain Tuhan. Sehingga hanya kepada Tuhan belaka, mengarahkan harapan atau keinginannya. Para hadirin hadirat, yang kita bahas ini tadi adalah bidang tauhid dan bidang adab. Jadi yang dimaksud warok sebagai kebalikan dari tomak di sini ialah hanya menjagakan pada Tuhan belaka. Tomak jagakan pada selain Tuhan. Warok ada bermacam-macam, antara lain warok meninggalkan barang yang syubhat. Ini mungkin halal, mungkin haram,
ditinggalkan. Ini juga warok. Ragu-ragu ditinggal. Ini warok. Warok meninggalkan barang yang subhat atau yang khilaful aula, yang kurang utama atau yang makruh, atau meninggalkan barang yang halal karena takut kurang membawa manfaat. Sekalipun ini halal dan boleh, jangan-jangan nanti saya salah gunakan lalu ditinggal, itu juga warok. Tarku satril halali makhofata ayyaqa'a fil harami au fil ma'asi. Meninggalkan perkara halal, meninggalkan hal-hal yang boleh ditinggalkan, itu boleh saja. Oleh karena itu, sekalipun itu perkara yang boleh dilakukan, akan tetapi mungkin mengakibatkan hal-hal yang tidak semestinya, maka ditinggalkan. Itu warok namanya. Boleh saja, bahkan lebih baik ditinggalkan. Ya mudah-mudahan wae dalam pengertian umum dalam masyarakat, yaitu hal yang subhat atau campur antara haram dan halal, campur antara boleh dan tidak boleh, atau hal-hal yang masih ragu-ragu, meninggalkannya itu warok namanya. Atau ya seperti itu tadi, sekalipun ini halal, diperbolehkan, bukan maksiat, tapi mungkin sekali aku tertarik atau terpengaruh di situ lalu ditinggalkan, ini warok. Warok dalam pengertian umum di dalam masyarakat. Adapun yang dimaksud warok di sini di dalam pembahasan kitab ini adalah kebalikan dari tomat. Atau dalam istilah lain dapat dikatakan yaitu bahwa yang dimaksud warok adalah tauhidlah mudahnya. Melulu hanya kepada Tuhan semata-mata. Tidak menjadikan acara selainnya Tuhan. Ini yang dimaksud warok di sini. Tetapi sekalipun begitu, warok dalam pengertian umum seperti yang sudah kita bahas di atas tadi, baik juga diterapkan, yaitu secara ringkas menghindari atau menjauhi perkara halal karena takut terjatuh dalam akibat maksiat atau dalam perkara yang haram. Itu baik dilakukan. Di dalam wahidiyah sebagai dasarnya ialah mengisi segala bidang. Bidang warok harus kita isi. Bukan hanya bidang tauhid saja yang harus kita isi, melainkan segala bidang harus kita isi. Saya teringat sabdanya Ba'dus Salaf yang minggu lalu insya Allah sudah saya utarakan. Kurang lebih redaksinya saya ulangi lagi. Innallaha khabba'a salasata asya'a fi salasati mawadi'a. Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan 3 perkara di dalam 3 tempat. Khabba'a ridahu fi ta'ati. 1. Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan ridhonya di dalam taat kepadanya. Fala tastaqilla ta'at. Maka dari itu jangan sekali-kali menganggap remeh pada taat, sekalipun betapa kecilnya. Sebab mungkin sekalipun taat itu taat sunnah atau taat yang paling ringan, mungkin sekali itu menentukan. Seperti saya sudah kemukakan minggu yang lalu, yaitu Imam Ghazali membiarkan seekor lalat meminum tinta di ujung penanya. Ketika beliau mengarang, saya hentikan dulu menulis. Rupanya ada lalat yang sedang haus, biarlah dia puas meminum dulu, kata Imam Ghazali. Man mana'aha jatan min khalqihi mana'ahullahu hajatahu yaumal qiyamah. Barang siapa mencegah hajatnya dari makhluk Tuhan, maka Allah mencegah hajatnya besok pada yaumil kiamah. Hajat pada yaumil kiamah adalah selamat. Jika dicegah jadi tidak selamat. Maka sekalipun soal remeh harus tidak boleh kita sia-siakan. Al-hukmu yadura ma'al illah. Hukum, terutama hukum fikih atau hukum-hukum apa saja, hukum ubudiyah tergantung pada illatnya, dasar atau sebab musabab, wujudan wa adaman, ada atau tidaknya sesuatu haram atau su'ul adab, ini sebab illatnya, sebab dasarnya.
Seperti pengajian ini tadi, merasa berlarut-larut, merasa penuh dosa, merasa tidak tepat dan sebagainya. Ini merasa ilatnya atau dasarnya. Apa dasarnya seseorang merasa berlarut-larut? Jika dasarnya karena diperintah lillah, ini yang baik. Tapi jika dasarnya tidak lillah, diperintahkan, atau tidak ada dasarnya, ini tetap terkecam. Jadi kaidah di atas yang asalnya adalah kaidah usul fikih, tapi dapat dipakai untuk umum sebagai pedoman mengambil keputusan. Al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum harus didasarkan ilat atau alasan. Boleh atau tidaknya. Apa alasan? Wujudan wa adaman. Kalau perlu lalatnya harus dibunuh, sebab menjadi penyebar kuman-kuman penyakit misalnya. Tapi pada ketika lain ya harus ditolong, seperti yang dilakukan oleh Imam Ghazali. Alasannya, kasihan lalatnya itu sedang haus. Suatu contoh lain misalnya, yaitu yaitu soal membaca. Membaca harus cocok dengan tajwidnya. Alasannya yaitu kaidah tajwid, tetapi ada kecualinya, yaitu tidak bisa khusyuk atau trep seperti tajwid yang begini, insya Allah dimaafkan. Lihat ma'innal qulub, untuk supaya hati lebih khusyuk, lebih mantap dan sebagainya. Tapi kalau buat kesenangan-kesenangan lagu saja, jika perlu ini terkecam. Saya ulangi lagi, yaitu innallaha qabba'a salasata asya'a fi salasati mawadi'ah. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan 3 perkara di dalam 3 tempat. Qabba'a ridahu fi ta'ati. 1, merahasiakan ridhonya di dalam taat padanya. Fala tastaqilla ta'atan. Maka jangan menganggap remeh kepada taat yang kecil. Fakhaba'a ghadabahu bi maksiatihi. Dan Allah merahasiakan bendunya di dalam maksiat kepadanya. Fala tastakdir maksiatan. Maka dari itu jangan menghina atau menganggap enteng pada maksiat. Terus pokoknya yang penting kita harus senantiasa mengoreksi kepada pribadi dalam segala bidang. Umpamanya maaf dalam mujahadah, mestinya ketika kita mujahadah berjamaah sebagai makmum, membaca kita harus lebih rendah, lebih pelan daripada bacaan. Dan kedua, membacanya tidak boleh mendahului bacaan imam. Ini perlu kita perhatikan, sebab ini soal adab. Apa yang difirmankan dalam Al-Quran itu tidak hanya untuk Kanjeng Nabi SAW saja. Segala imam agama, segala imam ibadah, itu menurut contohnya Rasulullah SAW adalah suatu contoh, harus diikuti. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din antah bata a'malukum wa antum la tashurun. Al-Hujurat ayat 4. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi dari suara Nabi, dan jangan kamu bersuara keras terhadap kepadanya seperti kerasnya antara yang satu dengan yang lain. Jangan-jangan amalmu sekalian terhapus dan kamu tidak merasa. Ayat tersebut sekalipun ditunjukkan pada Kanjeng Nabi SAW, tapi merupakan juga sebagai tuntunan ketika kita makmum mujahadah, lebih-lebih makmum dalam sembahyang, seperti dijelaskan di dalam hukum fikih. Makmum jangan mendahului imam, harus di belakang imam bacaannya, dan suaranya pun harus lebih rendah dari suara imam. Lah ini kita harus mengingatkan dalam segala bidang, sekalipun soal remeh, soal yang ringan. Wa khabba'a wilayatahu fi qulubi awliyai, dan merahasiakan kewaliannya di dalam hati para wali atau orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu.
Fala tastahqir ahadan. Karena itu jangan sekali-kali menghina atau meremehkan seseorang, sekalipun bagaimana keadaan orang itu. Inilah hubungan dengan keharusan supaya kita selalu husnudzon, menyangka baik pada orang lain. Kita harus husnudzon, lebih-lebih pada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus husnudzon, bahkan husnul yakin pada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Berkeyakinan baik. Jika kita melihat orang lain menyeleweng misalnya, yang kita pandang tidak baik, ya hanya penyelewengannya saja, jangan keseluruhan. Sebab mungkin seseorang melakukan suatu pelanggaran, tapi sesungguhnya dia ada maksud baik, terutama hatinya. Itu mungkin hatinya baik, hatinya tidak takabur, atau hatinya sadar pada Allah. Jadi yang kita pandang yang bidang yang negatif saja, tidak keseluruhan bidang secara mutlak. Fakhabba'a wilayatahu fi qulubi awliya'i. Dan Allah Ta'ala merahasiakan kewaliannya di dalam hati para kekasihnya. Yang dimaksud wali Allah menurut kaidahnya yaitu man tawalat ta'atahu, orang yang terus-terusan taat pada Allah. Hatinya terutama yang dimaksud. Adapun taat lahir mudah diketahui. Wah, itu orang sembayangnya, ngajinya, ijadahnya mempeng sekali. Kalau begitu, wah, itu wali. Jangan tergesa-gesa menyebut dengan titel wali kalau hanya melihat aktivitas budiah lahir saja. Bagaimana batin? Itu yang harus diuji, bersih tidak. Misalnya kita melihat kawan berbuat negatif, ya negatif bidang itu, tapi bidang lain harus ditinjau. Di samping itu engkau sendiri bagaimana? Mengatakan orang lain negatif berarti merasa dirinya sendiri tidak negatif. Ini berarti takabur ini. Ya maaf. Jadi kalau mengadakan amar ma'ruf nahi mungkar, ya harus menurut caranya amar ma'ruf nahi mungkar yang baik. Dan kita harus membatasi pada bidang mungkar atau bidang yang negatif saja. Bidang-bidang lain harus diperhitungkan atau dipertimbangkan. Mungkin satu bidang dia negatif, tapi dalam bidang lain positif, atau mungkin bahkan lebih baik dari yang nuduh misalnya. Lebih teliti lagi jika kita gantungkan pada kemungkinan-kemungkinan yang akan datang dari Tuhan. Mungkin sekarang kelihatan jelek, tapi akhirnya husnul khotimah. Sekarang kelihatan baik, tapi mungkin akhirnya mengalami su'ul khotimah. Ini mungkin. Ya mudah-mudahan para hadirin, pengajian pagi ini menjadi sebabnya diridhai Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membuahkan manfaat yang sebesar-besar, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Kiranya pengajian kita cukupkan sekian. Dan sekarang waktu dan tempat dipersilahkan sambutan dari penyiar. Kembali fatwa Romo Yai. Para hadirin hadirat, mari kita perhatikan sungguh-sungguh apa-apa yang telah diutarakan oleh penyiar pusat, yaitu antara lain yang pokok, kita akan sama-sama membangun terop dari Seng sebagai persiapan mujahadah-mujahadah kubro yang akan datang, mengingat pengalaman yang sudah-sudah. Para hadirin hadirat, terop Seng itu biaya pembangunannya kita semua yang harus memikul. Biaya lahiriah dan batiniah kita juga harus mikul. Para hadirin hadirat, kita sudah memaklumi bahwa terop itu untuk mujahadah. Para hadirin, betapa keadaan dalam mujahadah kubro yang lalu banyak saudara-saudara kita yang tidak dapat tempat dan kehujanan. Dan menurut perhitungan, insya Allah di masa-masa mendatang akan lebih banyak lagi peserta mujahadah. Sehubungan dengan makin bertambah banyaknya pengamal wahidiyah di mana-mana tempat, perlu sekali mewujudkan terop itu. Para hadirin hadirat,
mari kita ikhlaskan sebagian dari hak milik kita. Kita curahkan untuk kepentingan itu. Demi lillah billah, demi fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari para hadirin, sekalipun kita tidak dibenarkan menjagakan semata-mata, tapi kita memaklumi bahwa masalah tersebut adalah suatu jariyah yang nilainya para hadirin hadirat sudah kita maklumi. Nilainya jariyah untuk perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyadarkan umat dan masyarakat pada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, untuk membebaskan umat dan masyarakat dari genggaman imperialis nafsu yang ganas sekali, sehingga umat manusia dapat menjadi hamba Allah yang benar-benar. Itu nilainya sudah sama-sama kita maklum. Mari para hadirin hadirin, tadi dalam pengajian kita bahas bahwa sekalipun taat atau kebaikan yang bagaimanapun kecilnya, kita jangan sekali-kali menganggap remeh, lebih-lebih sampai mengabaikannya. Lebih-lebih ibadah yang besar, yang pokok. Para hadirin hadirat, mari para hadirin, kita perhatikan yang sebanyak-banyak. Tapi ya itu tadi, kita seharusnya tidak menjagakan. Sekalipun bagaimana besarnya nilai ibadah yang kita lakukan, jika kita jagakan menjadi hancur sama sekali tak berguna. Mari para hadirin hadirin, nanti sama-sama kita bantu soal sengterop yang erat hubungannya dengan soal kesadaran pada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat, itu Darul Hadis misalnya, mereka mencurahkan 10% dari hak miliknya untuk perjuangan mereka. Para hadirin hadirat, semua harta bendahnya dikeluarkan 10% untuk perjuangan Darul Hadis. Itu kesadaran mereka para hadirin. Dan kita para hadirin hadirin, kita dalam perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam sama berkeyakinan bahwa perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam di atas segala perjuangan, di atas semua yang atas. Dan kita tidak dipaksakan harus sekian persen. Kita harus menyadari para hadirin hadirin, ya alhamdulillah, perjuangan kita di atas semua perjuangan para hadirin, otomatis juga di atas segala sesuatu para hadirin. Mari kita sadar, nyun sewu para hadirin hadirin, mari dalam kesempatan ini kita bertp-tp memohon kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat, ya maaf, untuk kali ini saya minta dengan hormat supaya diimami oleh salah satu saudara dari Malang, yaitu terserah apakah Kiai Ahmad ataukah Kiai Jazuli, terserah. Dan sebelumnya saya sampai banyak terima kasih kepada saudara yang dari Malang. Dan dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujahadah dipimpin oleh Bapak Kiai Jazuli, Ketua Penyiar Sholawat Wahidiyah Daerah Kodja Kabupaten. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa biudatihi wa amta. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa biudatihi wa amta. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa biudatihi wa amta. Allahumma kama ta'ala salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama nasaluka Allahumma bihaqihi antughriqna bi lujjati baril wahdi atala naro wala nasma'a wala najida wala nuhisa wala nataharraka wala taskula illa biha atarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adadama ahata bihi ilmuka wa azahu kitab birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salat wa salam alaika nural khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhahu adrik faqad dalam ta'abatahu wa rabbi alaisali ya sayyidi siwaka fa ing tarut takuntu sakhson halik. Ya syafi'al khalqi salat wa salam alaika nural khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhahu adrik faqad dalam ta'abatahu wa rabbi alaisali ya sayyidi siwak fa ing tarut takuntu sakhson halik. Ya syafi'al khalqi salat wa salam alaika nural khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhahu adrik faqad dalam ta'abatahu wa rabbi alaisali ya sayyidi siwak fa ing tarut takuntu sakhson halika. Ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wa angdur ilayya sayyidi binat muzilatih lil hadratil al. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wa angdur ilayya sayyidi binat muzilatih lil hadratil al. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wa angdur ilayya sayyidi binat muzilatih lil hadratil al. Ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika ma'salami dallat wa dallat khilati fi baldati kudbiyati ya sayyidi wal ummat. Ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika ma'salami dallat wa dallat khilati fi baldati kudbiyati ya sayyidi wal ummat. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salami dallat wa dallat hilati fi baldati kudbiyati ya sayyidi wal ummat. Ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya Rabbana Allahumma salli sallim
ala Muhammadin syafi'il ummah wala ali wajhalil anama musri'i bil waqidiyati li rabbil alam ya rabbana fir ya sirib tawatina qarib alif bainana ya rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il ummah wala ali wajhalil anama musri'i bil waqidiyati li rabbil alam ya rabbana fir ya sirib tawatina qarib alif bainana ya rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il ummah wala ali wajhalil anama musri'in bil waqidiyati li rabbil alam ya rabbana fir ya sirib tawatina qarib alif bainana ya rabbana Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa bi'adhil bujadah ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa bi'adhil bujadah ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa bi'adhil bujadah ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa bi'adhil mujadah ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa bi'adhil mujadah ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa bi'adhil mujadah ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa bi'adhil mujadah ya Allah istighfar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi kalam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hausiadat zaman wa awanihi wa sairi auliaika ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Radhi Allah Ta'ala Allahumma bihaqqi kalam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hausi hada sama wa awadihi wa sahiri awliyaika ya Allah, Ya Allah, Radhi Allah Ta'ala Allahumma bihaqqi kalam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abi barakati husya dasam wa awanihi wa syairi awliyaika ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Radhallah balik jami'al alam idana hadha wa jalbihi ta'zirun balik jami'al alam idana hadha wa jalbihi balik jami'al alamin idana hadha wajal bihi ta'zirun balik wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadi wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadi wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadi abirru ilallah 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 wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Dari kami, awal hingga akhir, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa'a wa tarbiyah. Amin gausi hada zaman anatra wal barakah wal karomah. Walafa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.